ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat terutama nikmat buat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan kemudian. Salat sering salam dan berkesanjuran kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan Islam yang istiqomah di sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan fikih sunnah, fikih tentang kurban. Kita lanjutkan yang saat ini temanya itu ketentuan untuk sapi atau unta. Seekor sapi dijadikan kurban untuk 7 orang, sedangkan seekor unta untuk 10 orang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau katakan, dahulu kami pernah bernazar bersama Rasulullah SAW, lalu tibalah hari raya Idul Adha. Maka kami pun berserikat 10 orang untuk kurban seekor unta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak 7 orang. Sahih Sunan Ibnu Majah Al-Waz halaman 406. Dalam masalah pahala, ketentuan kurban sapi sama dengan ketentuan kurban kambing. Artinya urunan 7 orang untuk kurban seekor sapi pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga dari 7 orang yang ikut urunan. Lalu bagaimana dengan arisan kurban kambing? Mengadakan arisan dalam rangka berkurban masuk dalam pembahasan berhutang untuk kurban, karena hakikat arisan adalah hutang. Sebagaimana sebagian ulama menganjurkan untuk berkurban meskipun harus hutang. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dari Sufyan Ats-Tsauri dan kitab tafsir Ibnu Katsir surat Al-Hajj ayat 36, yang artinya Imam Ahmad dalam masalah akikah beliau menyarankan agar orang yang tidak memiliki biaya akikah agar berhutang dalam rangka menghidupkan sunnah akikah di hari ke-7 setelah kelahiran. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah katakan, dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta kurban. Beliau ditanya, kamu berhutang untuk beli unta kurban? Beliau menjawab, saya mendengar Allah berfirman yang di dalam surat Al-Hajj ayat 36, yang artinya kamu memperoleh kebaikan yang banyak pada unta-unta kurban tersebut. Sebagian ulama lain menyarankan untuk mendahulukan pelunasan hutang daripada berkurban. Di antaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin dan ulama tim fatwa di bawah pengawasan Dr. Abdullah Al-Faqi dalam fatwa Syarah Islamiyah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, jika orang punya hutang maka selayaknya mendahulukan pelunasan hutang daripada berkurban. Syahrul Muhdi. Bahkan beliau pernah ditanya tentang hukum orang yang tidak jadi korban karena uangnya diserahkan kepada temannya yang sedang terlilit hutang, dan beliau menjawab, jika dihadapkan dua permasalahan antara berkorban atau melunaskan hutang orang fakir, maka lebih utama melunasi hutang. Lebih-lebih jika orang yang sedang terlilit hutang tersebut adalah kerabat dekat. Ibnu Majah Fatwa Fasailah Ibnu Utsaimin. Namun pernyataan-pernyataan ulama di atas tidaklah saling bertentangan, karena perbedaan ini didasarkan perbedaan dalam memandang keadaan orang yang berhutang. Sikap ulama yang menyarankan untuk berhutang ketika kurban dipahami untuk kasus orang yang keadaannya mudah dalam melunasi hutang atau kasus hutang yang jatuh temponya masih panjang. Sedangkan anjuran sebagian ulama untuk mendahulukan pelunasan hutang daripada berkorban dipahami untuk kasus orang yang kesulitan atau nantinya akan berat melunasi hutangnya.
Dengan demikian, jika arisan kurban kita golongkan sebagai hutang yang jatuh temponya panjang atau hutang yang mudah dilunasi, maka berkurban dengan arisan adalah salah satu hal yang baik. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana kurban dengan kerbau? Para ulama menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan keduanya disikapi dengan sebagai satu jenis disikapi sebagai satu jenis. Ada beberapa ulama yang secara tegas membolehkan berkorban dengan kerbau dari kalangan Syafi'iyah maupun dari Hanafiyah. Mereka menganggap keduanya satu jenis. Syekh Ibnu Al-Utsaimin pernah bertanya tentang hukum kurban dengan kerbau. Kerbau dan sapi memiliki perbedaan dalam banyak sifat sebagaimana kambing dengan domba. Namun Allah telah merinci penyebutan kambing dengan domba tetapi tidak merinci penyebutan kerbau dengan sapi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 143. Lalu apakah boleh berkorban dengan kerbau? Jika hakikat kerbau termasuk sapi, maka kerbau sebagaimana sapi. Namun jika tidak, maka jenis atau jenis yang lain yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah jenis hewan yang dikenal orang Arab, sedangkan kerbau tidak termasuk hewan yang tidak dikenal di orang Arab. Jika pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin kita bahwa ada penjelasan ulama di atas, maka bisa disimpulkan bahwa kurban kerbau hukumnya sah karena kerbau sejenis dengan sapi. Lalu bagaimana urutan kurban satu sekolahan? Ini banyak sekali dilaksanakan di sekolah-sekolah. Terdapat satu tradisi di lembaga pendidikan di lingkungan kita. Ketika Idul Adha tiba, sebagian sekolah mengadakan kegiatan latihan kurban bagi siswa. Masing-masing siswa dibebani oleh sejumlah uang tertentu. Hasilnya digunakan untuk membeli kambing dan disembelih di hari-hari kurban. Apakah ini bisa dinilai sebagai ibadah kurban? Perlu dipahami bahwa kurban adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang digariskan oleh syariat. Keluar dari aturan ini maka tidak bisa dinilai sebagai ibadah kurban alias kurban yang tidak sah. Di antara aturan tersebut adalah masalah pembiayaan. Sebagaimana dipahami di awal, biaya pengadaan untuk seekor kambing hanya boleh diambilkan dari satu orang. Oleh karena itu, kasus tradisi kurban seperti dicontoh di atas tidak dapat dinilai sebagai kurban. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia dapat dirinci menjadi 3 bentuk. Yang pertama, orang yang meninggal bukan sebagai sasaran kurban utama, namun statusnya mengikuti kurban keluarganya yang masih hidup. Misalnya, seseorang berkorban untuk dirinya dan keluarganya, sementara ada di antara keluarganya yang telah meninggal. Berkorban jenis ini dibolehkan dan pahala kurbannya meliputi dirinya, keluarganya, meskipun ada yang meninggal. Yang kedua, bentuk yang kedua, berkorban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari yang sudah meninggal atau dari mayat. Sebagian ulama mazhab Hambali menganggap ini sebagai salah satu hak yang baik, salah satu hal yang baik dan pahalanya bisa sampai kepada mayit, sebagaimana sedekah atas nama mayit. Ini dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama halaman nomor 1474 dan 1775. Namun sebagian ulama bersikap keras dan menilai perbuatan ini sebagai salah satu bentuk bid'ah, mengingat tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada riwayat bahwa akhirnya beliau berkorban atas nama Khadijah, Hamzah atau kerabat beliau lainnya yang mendahului beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk yang ketiga, berkorban khusus untuk orang yang meninggal karena mayit pernah mewasiatkan agar keluarganya berkorban untuknya jika dia meninggal. Berkorban untuk mayit untuk kasus ini diperbolehkan jika dalam rangka menunaikan wasiat mayit. Dinukil dari catatan Syahrul Muhyiddin yang diambil dari Risalah Udiyah Syekh Ibnu Utsaimin. Lalu bagaimana dengan umur hewan kurban? Untuk unta dan sapi, Jabir meriwayatkan
Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinna, atau kecuali apabila ia menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih domba jazah. Muttafaqun alaih. Musinna adalah hewan ternak yang sudah dewasa dengan rincian. Di sini dijelaskan untuk hewan unta umur minimal 5 tahun, untuk hewan sapi 2 tahun, untuk kambing umur minimal 1 tahun, dan untuk domba atau kambing umur minimal 6 bulan atau domba jazaa. Sahih fikih sunnah di dalam Tauhidul Ahkam. Lalu bagaimana hewan yang cacat? Cacat hewan kurban dibagi menjadi 3. Cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban ada 4. Yang pertama buta, sebelah dan jelas sekali butaannya. Jika butanya belum jelas, orang yang melihatnya menilai belum buta, meskipun pada hakikat kambing tersebut satu matanya tidak berfungsi, maka boleh dikurbankan. Demikian pula hewan yang rambut sejak. Ulama mazhab Syafi'i yang menegaskan hewan yang rambut boleh digunakan untuk kurban karena bukan termasuk hewan yang buta sebelah matanya. Yang kedua sakit dan tampak sekali sakitnya. Yang ketiga pincang dan tampak jelas pincangnya. Artinya pincang ini tidak bisa berjalan normal sama sekali. Akan tetapi jika baru terlihat pincang namun bisa berjalan dengan baik, maka boleh dijadikan hewan kurban. Yang keempat, sangat tua sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Dan jika ada hewan yang cacat yang lebih parah daripada yang cacat di atas tadi, maka lebih baik tidak boleh untuk digunakan berkurban. Sahih fikih sunnah, Sahihul Mufti. Cacat yang menyebabkan makruh, ini makruh. Untuk berkurban ada 2. Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. Yang kedua, tanduknya pecah atau patah. Ini sahih fikih sunnah. Jadi cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban boleh dijadikan kurban, namun kurang sempurna. Selain 6 jenis cacat di atas atau cacat yang tidak lebih parah dari itu, maka tidak berpengaruh pada status hewan kurban. Misal giginya ompong, tidak berekor, atau hamil, atau tidak berhidung. Wallahu a'lam. Nabi SAW ditanya tentang cacat, hewan apa yang harus dihindari ketika berkurban? Beliau menjawab, ada 4 cacat, dan beliau berisyarat dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dinyatakan hasan sahih oleh Tirmidzi. Sebagian ulama menjelaskan bahwa isyarat Nabi SAW dengan tangannya ketika menyebutkan 4 cacat tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW membatasi jenis cacat yang terlarang, sehingga yang bukan termasuk 4 jenis cacat sebagaimana dalam hadis boleh digunakan sebagai kurban. Alhamdulillah, kita mendapat pengetahuan tentang bagaimana ini tentang kurban, dan ini banyak sekali di dalam masyarakat kita tentang hal-hal yang mengenai kurban. Termasuk tadi kita sudah bahas mengenai arisan kurban, apakah boleh. Ternyata di sini ada 2 pandangan perbedaan ulama, ada yang boleh dan tidak boleh. Namun dijelaskan kembali bahwa apakah boleh arisan kalau memang jarak antara melunasi arisan tersebut masih jauh, artinya masih ada keleluasan untuk melunasi. Kemudian juga patungan juga ini dibolehkan. Tadi sudah dijelaskan dalam suatu riwayat bagaimana ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, mereka berserikat 10 orang untuk unta dan 7 orang untuk seekor sapi. Kemudian di sini dijelaskan juga bagaimana untuk kambing atau hewan kurban yang diperbolehkan atau yang cacat tadi sudah disinggung banyak sekali. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi dalam hal penyelenggaraan kurban maupun pembelian hewan kurban, tentunya sesuai dengan syariat baginda Rasulullah SAW. Dan tentunya dalam waktu dekat ini kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan bagi kita yang dalam keadaan berluasan rezeki, Allah izinkan kita untuk melakukan kurban. Dan juga kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan menjadi
Insya Allah ini akan kita lanjutkan lagi besok, karena ini pembahasannya cukup menarik, apalagi juga penjelasannya lebih ringan. Mudah-mudahan ini juga membuat kita akan lebih paham. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.